Banyak yang mengatakan bahwa psikologi merupakan ilmu yang membahas mengenai kejiwaan manusia. Di dalamnya terdapat emosi, motivasi, sikap, dan atensi. Adapun yang mengatakan psikologi mengulas tingkah laku dan proses mental manusia. Psikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dalam memandang manusia, psikologi memiliki beragam macam aliran dan terbagi dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu psikologi sosial. Mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain, maka psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan memiliki upaya untuk mempelajari perilaku seorang dalam konteks sosial atau dapat dikatakan mencakup interaksi interpersonal. Misalnya, afiliasi, agresi, konformitas, ataupun intrapersonal. Dengan begitu, kita dapat memahami penyebab munculnya perilaku, perasaan, dan pikiran seorang dalam situasi sosial. Membahas mengenai kehidupan sosial, psikologi sosial dekat dengan ilmu lain, seperti sosiologi dari aspek lingkungan dan antropologi dari aspek budaya. Ilmu ini bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, misalnya ketegangan sosial atau prasangka. Letak perbedaan ada pada tingkah laku manusia sebagai bagian dari masyarakatnya. Menurut Mark Constanzo pada tahun 2006, nilai atau peran psikologi sosial terdapat dilihat dari 3 hal, yaitu penasehat, evaluator, atau pembaharu. Keberadaan psikologi sosial diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno melalui tokoh filsafat itu Plato dan Aristoteles, kemudian dikembangkan oleh filsuf Prancis yaitu Auguste Comte. Hingga pada akhirnya mampu menjadi ilmu yang berdiri sendiri ditandai dengan dipublikasikannya buku Introduction to Social Psychology dan Social Psychology. Jika dilihat pada akhir tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, sebagaimana negara lainnya, Indonesia dihadapi oleh wabah virus corona yang hingga kini bermutasi menjadi beberapa jenis dan meningkatkan kecemasan masyarakat Indonesia pada kondisi yang tidak menentu ini. Dilansir pada situs kompas.com, menurut epidemiolog, Indonesia berpeluang menjadi negara terakhir untuk keluar dari krisis COVID-19. Selain mengalami perubahan di sektor sosial ekonomi pada masyarakat, ketidakpastian akan keadaan darurat memicu stres bagi banyak orang. Banyak upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi kesukaran ini. Salah satunya contohnya tampak dalam fenomena panic buying yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada beberapa bulan yang lalu akan produk masker, hand sanitizer, ataupun susu sapi steril yang diyakini sebagai penangkal COVID-19. Meskipun tidak demikian, panic buying terjadi untuk mengisi stok di rumah karena khawatir kehabisan. Menurut Wilkins, hal ini juga dilakukan sebagai upaya guna mengendalikan keadaan yang serba tidak menentu dengan memastikan individu paling tidak merasa aman dari keadaan sebelumnya, melalui hadirnya faktor-faktor pendukung pelindung diri. Kepanikan itu muncul karena masyarakat kurang teredukasi akan informasi dari para ahli dan cenderung terlena pada apa yang disampaikan oleh media yang seringkali tidak rasional. Fenomena tersebut menunjukkan perilaku termotivasi karena adanya rasa takut dan hasrat yang tinggi dalam melindungi diri berdasarkan psikoanalisa. Lalu, terdapat proses belajar akan pengalaman dari berbagai perilaku konsumtif jika dilihat dalam teori behavioristik, atau pengamatan akan kondisi yang krusial dan melihat serta meyakini adanya prevensi sebagai bentuk efikasi diri berdasarkan teori Gestalt atau dalam teori belajar sosial yang juga menitik beratkan pada adanya proses mengamati keadaan sekitar yang kemudian menjadi wawasan dalam meniru sehingga memiliki perilaku yang selaras. Meningkatnya demand produk sebagai konsekuensi akan panic buying mengarah pada keputusan meningkatnya nilai produk dalam teori pertukaran sosial dan masih banyak lagi. Bagaimana cara menangani hal ini? Menurut Santi, Pratitis, Audra, dan Anggreni, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu klarifikasi akan kebenaran berita yang diperoleh dari media sosial, regulasi emosi karena tanpa disadari panic buying bersifat menular, membeli produk terkait sesuai kebutuhan dan berpikir rasional. Kembangkan sikap empati sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, juga diikuti sikap yang berbagi.